Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat RSSA, selamat datang di podcast PKRS Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Dalam rangka memperingati Hari Prematur Sedunia yang jatuh tepat pada tanggal 17 November, hari ini kami akan menyajikan sebuah perbincangan menarik, tentunya bertema mengenai bayi prematur. Dan dalam kesempatan hari ini di hadapan kita sudah hadir seorang dokter cantik, konsultan neonatologi dari Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Beliau adalah Dr. Brigita Ida Arvisi, spesialis anak konsultan. Selamat pagi, apa kabar dokter? Pagi, baik. Mbak Ambar juga baik ya? Alhamdulillah, sehat luar biasa ini dokter. Dokter, terima kasih sudah hadir di podcast kita pagi hari ini. Ini kita akan membahas atau mengupas tuntas mengenai bayi prematur ya dok. Mungkin teman-teman di luar sana sudah ada yang paham mengenai apa sih sebenarnya bayi prematur itu. Tetapi mungkin ada juga yang belum tahu ini, kapan sih bayi ini disebut prematur. Nah, itu bisa dijelaskan dokter. Ya, terima kasih. Jadi memang prematur itu sering rancu sama bayi kecil ya. Tidak semua bayi kecil yang beratnya kurang dari 2.500 gram itu prematur. Karena prematur itu kan maksudnya lahir sebelum waktunya. Nah, kapan waktunya yang tepat disebut batasnya dia prematur dan tidak adalah 37 minggu. Jadi kalau bayi itu lahir dengan berat badan misalnya 2.000 gram, tapi umurnya sudah lebih dari 37 minggu, berarti bukan prematur. Tapi prematur maknanya adalah yang usia lahirnya adalah jika di dalam kandungan kurang dari 37 minggu. Nah, sehingga kan kalau belum waktunya lahir, fungsi organ tubuhnya tentu tidak sempurna karena memang secara fungsi dan secara pembentukan mungkin belum selesai. Begitu. Jadi patokannya adalah di usia kehamilannya ya dokter. Kadang Tuh. memang kita punya bayi-bayi yang beratnya mungkin cuma 1.000 gram, 2.000 gram, tetapi sebenarnya dia sudah lewat dari 37 minggu. Berarti dia aterm atau matang sudah matang. Cukup bulan ya. Tetapi prematur ya. Ya, dia beratnya kecil, mungkin tidak berkembang dengan baik di dalam perut ibunya. Ya. Oke, baik. Tapi ini pertanyaan selanjutnya ini dok. Ya. Kita kan punya calon orang tua mungkin di luar sana, atau mungkin ada pasangan yang baru menikah yang tentunya mereka ingin punya keturunan dengan cara hamil kemudian melahirkan. Nah, apakah ada hal-hal tertentu atau tips yang harus dilakukan para calon orang tua ini untuk bisa mencegah ketika nanti hamil tidak terjadi kelahiran yang belum waktunya atau kelahiran prematur? Itu apa saja dokter? Ya, terima kasih. Jadi penyebab prematur itu kan banyak ya, bisa dari yang terbesar terutama dari faktor ibu. Ya, faktor ibu salah satunya adalah faktor dari bagaimana pemantauan tentu ya. Kalau misalnya tidak terpantau dengan baik, ada infeksi, itu juga bisa memicu kelahiran prematur ya. Nutrisinya nggak bagus, gizinya nggak bagus ya. Saat ini beberapa penelitian tentang hubungan nutrisi dengan kelahiran prematur kan banyak juga. Atau penyakit dari ibu yang memudahkan ibu itu melahirkan prematur, memudahkan rahimnya itu membuka sebelum waktunya sehingga memicu bayinya lahir. Jadi kan harus disiapkan kondisi ibunya, baik itu nutrisinya, kemudian pemantauannya. Nah, maka harus juga ibunya terpantau dengan baik. Jadi kadang-kadang orang tua itu tidak mengontrolkan kehamilannya dengan tepat, tidak mempersiapkan lahirnya juga dengan tepat, tidak mempersiapkan kehamilannya dengan tepat, sehingga begitu kemudian terlahir prematur, kaget ya. Apalagi prematuritas itu pada beberapa literatur juga disebutkan ada yang dia diturunkan kemampuan untuk melahirkan prematurnya. Artinya dia di atasnya itu ada riwayat melahirkan prematur. Nah, kalau ada riwayat melahirkan prematur maka harus lebih berhati-hati karena akan berulang pada yang di bawahnya apabila kita tidak memperhatikan ya, misalnya memperhatikan nutrisinya, tidak memperhatikan kontrolnya, mungkin ada kelainan yang bisa diketahui awal dan bisa dicegah untuk pasien itu melahirkan bayi prematur. Iya, baik. Terima kasih dokter. Jadi memang screening selama kehamilan. Mungkin sebelum hamil juga harus screening touch ya dok ya, juga
salah satu hal yang infeksi yang terjadi pada saat kehamilan, salah satunya ya toksoplasma, rubella, CMV, dan juga infeksi yang lain ya yang memicu, dan juga status nutrisi ya paling penting ya, karena kita lihat bayi-bayi kita yang kita terima dan terlahir prematur, ternyata apabila dilihat pada bayinya dan dilihat lagi kepada ibunya, memang keduanya ini dalam status nutrisi yang tidak baik ya. Jadi rekan Sobat Sehat RSSA perlu diperhatikan ya. Jadi sebelum hamil harus screening tos terlebih dahulu, kemudian nutrisi selama kehamilan juga harus diperhatikan. Kemudian tadi seperti yang disampaikan Dokter Brigita, kita juga harus saat hamil harus kontrol ke dokter kandungan atau bidan atau di fasilitas kesehatan terdekat ya dokter ya. Nah ini yang menarik lagi dokter. Terkadang orang-orang atau rekan-rekan di luar itu sudah bilang seperti ini, sudah kok saya itu sudah nutrisi saya sudah tercukupi, kemudian saya juga sudah kontrol ke dokter kandungan, ke bidan secara rutin, tetapi terkadang memang ada hal-hal yang tidak disangka. Misalkan nih lagi enak jalan sama suaminya dokter, tiba-tiba ternyata ketubangnya pecah. Akhirnya ini adalah hal yang di luar dugaan, mau tidak mau bayi harus dilahirkan terlebih dahulu sebelum waktunya. Nah, ketika hal itu terjadi dok, ini kan harus dihadapi nih sama orang tua. Apa sih dok yang harus dilakukan orang tua ketika menghadapi, ya bayi saya sekarang memang lahirnya prematur, saya harus ngapain gitu? Seperti apa itu dok? Ya terima kasih. Jadi kalau memang terpaksa melahirkan dalam kondisi sebelum waktunya, tentu satu, jika memungkinkan mencari fasilitas kesehatan yang bisa merawat bayi prematur secara lengkap. Di samping juga merawat ibunya ya, kita kan nggak tahu apa yang memicu persalinan yang cepat, misalnya ibunya dengan masalah yang juga harus diatasi, tentu harus mempertimbangkan hal itu. Tentu tidak semua fasilitas kesehatan itu mampu laksana secara tenaga dan juga alat untuk merawat bayi prematur, sehingga perhatian khusus mengenai kriteria di mana dia akan melahirkan itu juga menjadi perhatian khusus ya, karena apabila misalnya rujukan itu paling bagus apabila di dalam perut ya, jadi ketika akan melahirkan sudah diketahui akan melahirkan prematur, datangnya ke fasilitas yang lengkap ya, jauh lebih baik daripada ketika dia lahir misalnya di fasilitas yang kurang lengkap, kemudian ditolong dengan alat yang dalam tanda kutip kurang lengkap, baru dibawa ke fasilitas yang lengkap. Biasanya hasilnya tidak sebagus, tidak sebaik jika dilahirkan di fasilitas yang lengkap. Jadi sebelum melahirkan nih dalam masa kehamilan atau sebelum hamil juga sudah punya referensi ya dok ya, mana fasilitas kesehatan yang kira-kira bisa menangani hal-hal terburuk yang mungkin bisa terjadi. Ya, jadi tidak hanya memikirkan nyaman dan tidak nyaman saja ya, maksudnya secara fasilitas ya mungkin kan ada banyak pertimbangan seperti itu, tetapi bagaimana si bayinya ini berkemungkinan besar untuk selamat dengan alat dan juga tenaga kesehatan yang sesuai standar untuk menangani persalinan tersebut, termasuk outcome-nya yaitu atau luarannya yaitu bayinya. Ya. Nah, baik dokter. Dokter, misalkan ini bayinya kan sudah kita rawat, kemudian diperbolehkan untuk pulang. Tentu dokter seperti dokter Brigita juga mempunyai pertimbangan untuk memulangkan bayi. Jadi memang kesiapan dari bayinya itu sendiri dan juga kesiapan keluarga yang ada di rumah untuk merawatnya. Nah, ketika melakukan perawatan bayi di rumah itu dok, apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua atau keluarga yang merawat bayi itu dok? Ya, terima kasih. Jadi ini masih menjadi PR kita bersama ya, saya kira. Karena kami juga di ruang neonatologi NICU Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang ini sudah banyak lulusannya ya. Jadi bayi kita yang terkecil keluar tuh 600 gram ya, 700 gram, 800, banyak sekali. Tetapi ada beberapa kasus di mana ketika pulang orang tua tidak menjalankan apa yang kita ajarkan ya, mungkin karena ketakutan ya, mungkin karena belum percaya diri, sehingga mungkin pasiennya bisa kembali lagi, rawat inap kembali. Nah, sebenarnya apa sih kriteria pulangnya? Ya, satu. Kedua, bagaimana sih kalau di rumah? Ya, jadi kriteria pulang selain berdasar berat badan, tentu juga berdasar kondisi si bayi. Ya, misalnya bayi A beratnya 1.800 gram, tetapi dia masih belum
pandai untuk refleks hisapnya, ya sering tersedak, nah, berbahaya, tentu kita nggak pulangkan. Tapi bayi yang lebih kecil 1.500 gram, tapi dia pandai minum dengan cara menetek langsung, mungkin belum pandai terlalu, tapi dengan cara yang lain, pakai pipet ya, misalnya dia bisa pulang. Orang tua bisa metode kangguru di rumah dan sanggup ketika melaksanakan metode kangguru dari kita melakukan survei pada pasien, evaluasi ya, ternyata dia bisa, maka akan kita pulangkan. Jadi lebih aman ya di rumah bersama ibunya, asal ibu dan keluarga yang lain saling bahu-membahu dan istiqomah ya dalam melaksanakan metode kangguru. Jangan waktu mau pulang nih semangat ya, Bu, gimana? Sanggup metode kanggurunya misalnya? Oh iya. Nah, sampai di rumah takut, nggak pede ya, sehingga akhirnya bayinya hanya diletakkan misalnya di tempat tidur atau tempat tidur yang dikasih lampu-lampu, nah, berisiko ya, atau yang dalam tanda kutip disebut inkubator sewaan ya, yang biasanya hanya mengeluarkan kos untuk transport mendatangkan inkubator dan seadanya. Perlu diingat bahwa perawatan dengan cara itu tidak direkomendasikan ya, karena secara patient safety-nya nggak masuk ya, karena yang dirawat ini seorang bayi yang ada aspeknya satu, kita mengatur suhunya. Terbaik adalah menempel di kulit ibunya, skin to skin, atau kalau ibunya sedang mandi, sedang ke kamar mandi dan sebagainya, digantikan oleh orang lain yang serumah, apakah ayah bayi jika sudah pulang kerja dan mandi, atau misalnya neneknya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dirawat di kotak yang diberi lampu, risiko ya. Beberapa tahun yang lalu di Sulawesi kalau nggak salah ya, ada yang mengalami luka bakar ya karena panas dari lampunya yang tak terukur. Banyak pula kejadian di tempat kita pakai inkubator sewaan, pasiennya kembali. Kenapa? Karena pasiennya tidak bisa mengatur settingnya berdasarkan setting yang seharusnya, karena pasien tentu bukanlah tenaga kesehatan yang memakai itu ya. Kemudian yang kedua, alat itu memang bukan yang seperti kita pakai yang hospital standar ya, sehingga untuk settingnya memang tidak memenuhi dan ada banyak aspek loh yang tidak terpenuhi. Tidak ada kedekatan dengan ibunya ya, nggak ada bonding ya, dia tidak mendapatkan bakteri baik dari ibunya, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menempel pada ibunya supaya lebih stabil secara fungsi sirkulasi tubuhnya ya. Jadi dia nggak dengar nih denyut jantung ibunya, dia jauh di situ, dia nggak nempel, nggak persis di dalam kandungan. Belum kalau posisinya salah, nggak keru-keruan ya, itu akan mempengaruhi nafasnya, sehingga bayinya yang terjadi bukan malah hangat, bukan malah stabil, dia mampir lagi loh ke NICU kita di Saiful Anwar, begitu ya, sering ya. Ada beberapa kasus kembali lagi ke ruangan kita. Betul. Ya, jadi memang edukasi pada waktu pulang itu juga sudah kami benar-benar tekankan, sudah kita wanti-wanti ya dok ya ke keluarganya. Jadi memang kerjasama tidak hanya dari kita petugas kesehatan, tapi juga keluarga di rumah juga sangat penting. Betul. Ya dokter, untuk metode kangguru ini mungkin ada sebagian yang belum paham apa sih ini metode kangguru. Dari tadi dokter Begita metode kangguru memang ini terapi yang sangat identik dengan bayi prematur ya dok. Kita di sini ada ini ya dok ya. Ada manekin ya bayi ya. Jadi apa sih metode kangguru? Nah, metode kangguru itu kan mengadaptasi binatang kangguru. Karena kan binatang kangguru itu tidak pernah melahirkan bayinya yang cukup bulan. Bayinya selalu kurang bulan ya. Nah, dia hidup di kantong ibunya yang di dalamnya ada kelenjar susunya dan dia mendapatkan gizinya, makanannya dari situ. Tetapi berhubung manusia itu kan nggak ada kantongnya di perutnya, maka dia memodifikasi nih si manusia ya. Jadi membuat
kantong yang dari selendang kanguru, di mana nanti bayinya coba diperagakan akan diletakkan di di dalam selendang. Diapers ya dok ya? Boleh. Kalau adiknya pipis justru nanti tambah dingin ya. Bisa jadi hipotermi atau kedinginan adiknya. Tetapi selendangnya nggak harus beli gini. Pakai selendang apapun, mau pakai selendang gendongan bayi juga boleh. Prinsipnya nanti bayinya kan ditempelkan nih, menempel ya, kontak kulit dengan kulit kepada badan ibunya. Dan nanti dari sini dia akan belajar untuk menuju ke payudara ibunya. Jadi faktor gizinya, nutrisinya ada, faktor pengaturan suhunya juga ada, dan menstabilkan kondisi tubuhnya. Kenapa? Dekat sama jantung ibu ya, dia akan mendengar suara denyut jantung ibu, dia akan stabil ya. Sungguh banyak manfaatnya dan akan memperoleh bakteri normal yang ada di badan ibunya. Kaya sekali manfaatnya ya. Yang diadopsi sih metode kanguru. Itu sebabnya kenapa nggak mengadopsi metode tikus gitu misalnya ya. Karena tikus itu kalau habis melahirkan ya, kemudian anaknya kan ditinggal di liang. Habis itu dia cari makan. Nah, berbeda dengan kanguru. Kanguru nyari makan dia, lompat-lompat. Tapi dia melindungi anaknya dengan kantongnya. Nah, itulah sebabnya yang diambil prinsipnya untuk melindungi bayinya dengan dimasukkan kantong dan dilindungi oleh ibunya. Itu sebab kita di Saiful Anwar ini, ruang NICU maupun neonatologi atau ruang bayinya menganut Family Care Center. Nah, maksudnya apa sih dok kok Family Care Center? Artinya apa, keluarganya berbondong-bondong atau gimana? Bukan, ayah ibunya memiliki hak untuk masuk ke dalam ya, dan ikut serta memantau bayinya, diajari merawat bayinya supaya kalau bayinya dipulangkan sudah pandai. Nah, seperti itu ya. Iya, benar-benar dok. Jadi memang kedekatan orang tua sama anaknya itu kan pasti dekat sekali. Betul ya, sekali. Ya. Nah, selain memberikan ASI tadi, karena ASI itu adalah haknya anak dan juga kewajiban ibu untuk memberikan. Betul. Jadi bisa anaknya tetap hangat. Banyak sekali memang manfaat dari MK atau metode kanguru itu tadi lah. Ini ada pertanyaan menarik lagi nih dok. Terkadang ibu-ibu yang sudah kita edukasi nih dok, nanti di rumah melakukan metode kangurunya secara kontinus ya bu, artinya itu terus-menerus. Pasti berpendapatnya kayak gini, waduh mbak, nanti kalau saya terus-terusan gendong anak saya nggak bisa makan dong, saya nggak bisa nyapu dong, atau saya nggak bisa ke kamar mandi, atau mungkin nggak bisa melakukan aktivitas lain. Nah itu bagaimana dok? Kalau melakukan aktivitas lain seperti makan, menyapu dan lainnya masih bisa, kan anaknya di dalam stabil dengan penggendong yang macam-macam ya, bisa pakai selendang kanguru yang seperti ini atau selendang yang lain ya, yang ikatannya dibuat untuk lebih aman ya pada bayinya, nggak masalah. Mungkin saja halangannya kalau mandi tentu gitu ya, dok? Nanti tentu bisa digantikan ya oleh orang lain yang juga sudah belajar. Oleh karena itu kalau mau pulang biasanya kita pesankan, kita ajarkan yang belajar untuk metode kanguru nggak hanya ibunya, tetapi anggota keluarga lain yang mungkin ikut serta merawat di rumah, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir ya rekan-rekan, ini semuanya bebannya tidak hanya di ibu sebenarnya. Iya. Ketika nanti pulang, silahkan merekomendasikan bahwa ini nanti yang diajari siapa saja, karena di dalam keluarga itu boleh terlibat semuanya, misalkan nenek, kakek, ayahnya, jadi bisa bergantian dan bayi tetap bisa dilakukan metode kanguru, asalkan syaratnya harus sehat ya dok ya. Betul, sehat, kemudian ini mampu menjaga kebersihan ya. Jangan yang ini malas mandi nanti bayinya jadi sakit. Iya, jadinya nggak nyaman malah. Iya. Kalau juga rewel nanti bayinya malah nggak bisa tenang gitu. Baik dokter. Ini pertanyaan terakhir nih dok. Ya. Nah, mungkin ini sangat
penting menurut saya, berguna untuk orang tua atau keluarga yang saat ini sedang merawat bayi prematur. Hal-hal apa saja sih dokter yang harus diperhatikan atau tanda-tanda kegawatan yang ini menjadi sebuah alarm bahwa oh ya, ketika saya menemukan bayi ini seperti ini, berarti saya harus segera melarikan ke pusat pelayanan kesehatan terdekat atau ke rumah sakit. Nah, itu seperti apa, dok? Ya, jadi kan bayinya dipulangkan dalam kondisi yang mungkin sedikit berbeda ya dengan bayi yang umumnya masyarakat mengetahui, bayi sehat, beratnya 3 kilo sekian misalnya ya, yang mampu minum dengan tanpa perhatian yang lebih mungkin ya dibanding bayi yang lain. Tetapi kan prematur ini berbeda, dia dirawat metode kanguru, lekat sama ibu, mungkin minumnya belum sepandai dengan yang bayi-bayi yang besar. Nah, tentu kita harus perhatian, satu, harus punya termometer yang digital ya, rajin cek di ketiaknya bayi ya, berapa suhunya. Satu, jangan sampai kedinginan, suhunya 36,5 sampai 37,5 ya. Lihat bayinya, geraknya, dengan tiap hari merawat bayinya sejak di ruang bayi, hadir ya, sejak di NICU selalu ikut menunggu, pasti tahu, oh bayiku nih seperti ini ya seharusnya. Kalau dia jadi lebih lemas, malas minum yang berat, suhunya turun ya, tampak kebiruan, wah ini berarti tanda ya, tanda bahwa bayinya mengalami kegawatan, kulitnya berubah jadi sangat kuning. Nah, kita pasti akan mengajarkan hal-hal seperti itu ya. Jadi jangan cemas. Dan kalau di Saiful Anwar kita punya kontak ya, punya kontak baik itu super prematur maupun sahabat NICU ya. Jadi komunitas ya, kita punya grup yang bisa saling sharing, meskipun misalnya udah di rumah, kalau ada kesulitannya kita akan membantu ya, karena memang kita tahu tidaklah mudah untuk merawat bayi prematur, apalagi sendiri, nggak punya temennya adalah kita yang masuk sebagai bagian dari komunitas tersebut. Mungkin seperti itu ya, Bu Ambar ya. Jadi biar nggak merasa takut. Kalau takut justru nanti kadang langkahnya itu menjadi salah ya. Kalau langkahnya salah, nanti yang dikorbankan bayinya, kasihan. Ya, terima kasih dokter, karena memang keterbatasan waktu kita ya, kita harus mengakhiri podcast kita pada kesempatan hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin dokter Brigita ada pesan yang ingin disampaikan kepada mungkin calon orang tua atau ibu-ibu keluarga yang saat ini sedang merawat bayi prematur di rumah, dok. Ya, terima kasih. Jadi podcast ini dipersembahkan khusus untuk memperingati Hari Prematur Sedunia 17 November ya, yang untuk tahun ini pada 17 November 2021, dan pesan kita untuk semua orang tua yang mungkin ya diberi suatu challenge atau ujian khusus ya, punya anak prematur, apabila misalnya sudah akan melahirkan prematur, kira-kira ya cari fasilitas kesehatan yang lengkap. Kalau yang sudah diberi bayi prematur yang udah lahir dan di NICU, jangan menyerah ya, dan tetap semangat, karena dengan orang tua yang semangat, anaknya niscaya akan lebih cepat penyembuhannya dibandingkan dengan yang mungkin jarang dikunjungin ya, jarang diperhatikan. Ingat, bonding antara ibu dan anak terutama. Ketiga, yang sudah pulang ya, punya prematur di rumah juga sama, harus tetap semangat, nggak boleh putus asa. Kenapa? Karena Anda tidak sendirian ya. Kita siap membantu, kita siap untuk diajak berkonsultasi bersama. Kita akan membantu Anda yang merasa kesulitan ya, karena kita kan punya komunitas yang bisa untuk sharing ya, bisa untuk bertanya-tanya pengetahuan khusus mengenai perawatan di rumah. Nah, itu akan membuat menjadi ilmu yang saya kira bermanfaat ya, dibanding sendirian mikir, aduh merawat prematur sendiri kok kayaknya sulit ya, stres duluan, asinya nggak lancar dong nanti ya. Jadi yang dikorbankan sekali lagi si kecilnya ya, jangan seperti itu ya. Jadi tetap semangat, kita lalui bersama, karena makin hari dengan teknologi yang
makin tinggi, cakupan untuk peralatan, teknologi yang dikuasai tenaga kesehatan, makin banyak prematur yang selamat ya. Jadi kita akan menghadapi lebih banyak lagi prematur yang harus kita buat dia menjadi manusia yang juga berkualitas, yang hampir sama atau bahkan melebihi. Seperti Albert Einstein kan prematur beliaunya ya. Nah, buktinya bisa menjadi manusia yang optimal. Jadi jangan menyerah, tetap semangat, dan saya ucapkan selamat Hari Prematur Sedunia. Oke, baik. Terima kasih Dr. Brigita untuk sharing ilmunya hari ini yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Brigita tadi bisa membuka wawasan kita mengenai bagaimana sebenarnya perawatan bayi prematur yang tepat, seperti itu. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Prematur Sedunia. Mudah-mudahan walaupun prematur harus tetap berkualitas, seperti itu ya. Baik rekan-rekan Sobat Sehat RSSA, saya akhiri podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast PKRS Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.